yang tidak ada duanya, Bapak Ibu Saudara, mukjizat yang terbesar yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada manusia adalah saat ini di mana Alkitab mengatakan bahwa semua dosa kita sudah diampuni. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya ingin Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan, memahami dengan baik bagaimana sebenarnya kuasa Allah saat ini menarik orang, menarik jiwa, atau membawa setiap orang untuk mengenal Dia dengan benar. Ya, mari saya ajak Bapak Ibu Saudara pertama-tama membaca di dalam Roma pasal 3. Ya, Roma pasal 3, kita akan simak dengan baik apa yang dikatakan oleh seorang rasul yang dipilih untuk membawa berita kabar baik kepada kita, ya, kepada kita bangsa-bangsa yang dulu tidak diperhitungkan oleh Allah. Kenapa dulu? Karena dulu Allah berurusan dengan manusia melalui, ya, itu kenyataan, itu fakta, dan itu tidak bisa dibantah, Bapak Ibu Saudara. Tapi sekarang, Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan berbicara dan menyatakan satu kebenaran yang istimewa, yang paling dibutuhkan oleh manusia saat ini. Semua manusia saat ini adalah kebenaran berita kasih karunia yang dibawa melalui hambanya, rasul khusus bagi bangsa lain. Namanya siapa? Bapak Ibu pernah nggak lihat gambar perjamuan? Apa namanya? Biasanya ditulis perjamuanku. Ya, oke lah, apalah itu? Apa namanya? Pokoknya itu, ya. Di situ ada berapa rasul? 12. Ada nggak Rasul Paulus di situ? Saudara? Tapi tahu saudara harganya lukisan itu berapa? Murah atau mahal? Orang beli nggak? Beli. Ratusan ribu apa jutaan? Ada nggak Rasul Paulus di situ? Tapi sudah paham bahwa saat ini, ya, rahasia ini ada kuasa yang berupaya untuk menyembunyikan. Supaya apa? Supaya mata rohani manusia tidak dibukakan. Tapi saudara dan saya sangat dikasihi oleh Tuhan. Kita bisa melihat hal itu terang benderang di dalam firman-Nya. Amin. Apa itu yang mau kita lihat, Bapak Ibu Saudara? Ini adalah kebenaran yang akan kita baca mengawali, ya, mengapa saat ini kebenaran berita kasih karunia Allah adalah merupakan prioritas di dalam gereja yang benar. Saya ulang sekali lagi, di dalam gereja yang benar. Saya tidak mengatakan di dalam semua gereja, karena saya tidak tahu apa prioritas mereka. Tetapi di dalam gereja yang benar adalah saat ini prioritas yang harus dikerjakan adalah apa yang sudah dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib, yang dinyatakan di dalam suatu berita. Amin. Peristiwa di atas kayu salib itu dinyatakan di dalam sebuah konsep kebenaran namanya. Amin, Bapak Ibu Saudara, dan itu harus dikerjakan. Itu adalah pekerjaan yang dipersiapkan oleh Allah sebelum dunia dijadikan. Dan Allah mau kita hidup di dalamnya. Amin. Kita lihat di dalam Roma pasal 3, Bapak Ibu Saudara. Kita akan membaca langsung saja dari ayatnya yang ke-9. Thank you. Ya, terima kasih. Oke, dari ayatnya yang ke-9. Sudah? Bapak Ibu Saudara, ya, kita langsung akan baca bersama-sama. Bisa kita lihat firman Tuhan yang ada di tangan kita masing-masing. Jadi kita langsung berinteraksi dengan firman Tuhan. Ya.
Ayat 9. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Ya, ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Gembala kesaksian di depan ini. Tidak ada sama sekali kelebihan kita. Kita siapa di situ? Paulus berbicara tentang orang-orang Yahudi yang merasa mereka punya kelebihan karena mereka bangsa pilihan. Tapi kalau berhadapan dengan pelayanan yang dibawa oleh Rasul Paulus, Paulus bilang tidak, semua sama. Tidak ada di situ kasta-kasta yang lebih tinggi, bahwa ini adalah kaum bangsawan dan itu rakyat jelata. Tidak ada itu, Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Amin. Tidak ada manusia yang sekarang yang hidup di dalam keinginan daging yang membuat sistem kasta seperti itu. Dan itu, saudara tahu, itu adalah hambatan untuk mengenal kasih karunia Allah. Karena Paulus mengatakan tidak ada kelebihan siapapun di dunia ini dengan latar belakang apapun. Kalau berbicara di hadapan Allah, tidak boleh mengatakan aku lebih daripada kamu. Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Ya, kenapa saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus? Ini alasannya. Berikutnya dikatakan apa? Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Amin. Ya. Itu yang pertama. Langkah yang pertama memahami siapa diri kita di hadapan Allah. Semua manusia adalah dikatakan berada di bawah kuasa dosa. Berada di bawah kuasa dosa itu adalah suatu keadaan yang sangat mengerikan. Tidak ada kebanggaan di situ. Tidak ada suatu kelebihan, ya, tidak ada suatu keistimewaan di situ. Itu adalah keburukan, hal yang negatif seluruhnya. Hopeless, tanpa pengharapan, dan tidak ada yang bisa diharapkan yang bisa membawa kebaikan dari situ. Saudaraku. Karena itu di ayat 10 dikatakan, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, betapa begitu banyak orang yang saat ini merasa dirinya adalah orang benar. Dengan alasan bahwa mereka sudah melakukan apa ya? Benar menurut mereka. Tapi coba bercermin kepada berita kabar baik yang dibawa oleh Rasul Paulus. Paulus mengatakan tidak ada yang benar seorang pun. Jadi siapa yang harus diikuti? Manusia atau firman Tuhan? Itu sebabnya perlu iman. Kalau manusia yang mau diikuti nggak usah beriman, Bapak Ibu Saudara. Tadi sudah disampaikan. Karena itu akan berakhir dengan semua kerugian yang besar, kesia-siaan. Tapi kalau saudara ya terpanggil untuk beriman, mempercayai kebenaran, saudaraku, yang pertama dikatakan di situ, ketahuilah semua manusia, baik orang Israel maupun bangsa lain, tidak ada yang benar seorang pun. Di hadapan siapa? Di hadapan, kalau di hadapan manusia banyaklah yang benar. Ya, istri kita benar, anak kita benar, saudara seiman kita benar, hamba Tuhan benar, ya, jemaat benar, teman kita benar, dan banyak yang benar, Bapak Ibu Saudara. Di hadapan manusia, ini bicara di hadapan Tuhan. Tidak ada yang benar seorang pun. Berarti posisi kita sama di hadapan Tuhan, dan kebutuhan kita juga sama. Amin. Ya. Karena itu kita ada di sini. Amin. Ya, karena itu kita ada di sini merendahkan hati kita. Sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat 11 dikatakan, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Apa itu saudara? Manusia mencari Allah atau tidak? Oh, mencari Allah. Bikin patung, bikin itu dan segala macam. Mereka cari Allah, cari Tuhan mereka, Bapak Ibu Saudaraku.
Pertanyaannya, apa itu cara yang diinginkan oleh Tuhan? Tidak. Makanya tidak ada yang cari Allah. Menurut manusia itu cari Tuhan. Tapi menurut Tuhan bukan begitu caranya. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini sesuatu yang sangat spesial buat kita. Dan kita menyambut ini sebuah sumber yang membawa damai sejahtera dalam hidup kita. Ayat 12 dikatakan, semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Bapak Ibu Saudara, kalau menurut masyarakat pada umumnya, banyak nggak yang berbuat baik? Oh banyak. Itu orang baik, itu orang soleh, itu orang hebat luar biasa, dan itu baik, itu baik, itu baik. Ya, betul, menurut penilaian kita itu baik. Tapi kebaikan di hadapan Tuhan bukan kebaikan yang setengah-setengah. Saudara, kebaikan di hadapan Tuhan yang dihargai adalah harus perfect, sempurna, dan tanpa dosa. Ada nggak manusia yang seperti itu? Ada, Bapak Ibu Saudara? Tidak ada, kecuali ada, berarti kan? Ada. Ya. Tidak ada, tapi ada. Oh, apa itu? Ada exception. Ada apa? Pengecualian. Nah, di dalam pengecualian inilah kita memperoleh jalan keluar. Saudara tahu Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai except, kecuali melalui saya, kata Tuhan Yesus. Iya, karena hanya Dia yang baik. Amin. Amin. Iya, karena hanya Dia yang baik menurut kriteria Allah. Nah, di situ sebabnya banyak orang gagal untuk bertemu dengan Tuhan. Karena mereka berusaha terus, tapi mereka makin jauh. Ibarat dalam sebuah pertandingan sepak bola, berkali-kali gol, tapi offside. Ada nggak nilainya? Nah, yang adalah apa? Stres. Ya kan? Seperti itu Bapak Ibu Saudaraku. Orang yang berusaha berbuat baik, menjadi baik, tanpa melalui kebenaran Kristus, itu akan berakhir dengan kekecewaan semua. Karena Tuhan tidak menerima itu sebagai kebenaran. Itu kebenaran manusia namanya. Tapi sekarang ayatnya yang ke-21, Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat. Ya. Kita baca di situ ayat 21. Tetapi sekarang, but now. Ya, tetapi sekarang. Jadi kita sekarang ini memandang hidup kita di dalam posisi sekarang, bukan masa yang lalu. Sekarang. Ya. Sekarang itu bagaimana maksudnya? Tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Amin. Jadi ada satu kebenaran Allah yang dikemas, Bapak Ibu Saudaraku, yang dikonsepkan atau yang dinyatakan di dalam firman Allah, bukan di luar Alkitab. Kalau di luar Alkitab tidak ada itu. Ada di dalam Alkitab, firman Allah. Ada sebuah kebenaran Allah yang dinyatakan saat ini, yaitu kebenaran tanpa hukum Taurat. Kenapa tanpa hukum Taurat? Karena hukum Taurat itu perbuatan baik. Dan tidak ada orang yang bisa melakukannya dengan sempurna. Dan terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam hukum Taurat. Dan Yesus Kristus menjadi kutuk ganti kita. Amin. Supaya di dalam Kristus kita dibenarkan. Amin. Itu yang dikatakan di ayatnya yang ke-22. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi siapa? Bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Saudara, kalau kita memahami, belajar dari konsep, dari kacamata bagaimana Allah menyatakan kebaikan melalui bangsa Israel, itu perbuatan konsepnya. Dan ada perbedaan bangsa kafir dan bangsa pilihan. Selalu ada perbedaan. Itu sebabnya Yesus mengatakan kepada perempuan Kanaan, tidak baik. Dia katakan apa? Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat
Israel, dan tidak patut mengambil roti yang diperuntukkan untuk anak-anak Israel dan dilemparkan kepada anjing yang bukan pewaris. Karena dulu yang dianggap oleh Allah sebagai pewaris itu adalah bangsa pilihan, yaitu bangsa Israel. Sayangnya mereka menyalibkan Mesias. Tapi bagi kita itu adalah keuntungan yang besar. Karena melalui salib itu kita menerima kebenaran karena iman. Amin. Darahnya menyucikan semua dosa kita, menguduskan kita sekali untuk selama. Tapi saudaraku, ini bukan sesuatu yang bisa dikatakan itu hanya berita yang numpang lewat. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah rahasia pribadi Allah yang agung, dinyatakan di dalam kebenaran ini, yaitu kebenaran Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Iman di dalam Yesus Kristus ada apa? Apa yang dilakukan oleh Kristus bagi manusia, bagi saudara dan saya, sehingga begitu istimewa kebenaran itu? Bukankah dari dulu Allah menyatakan kebenaran kepada Nuh, Dia nyatakan kebenarannya kepada Abraham, Dia nyatakan kebenarannya, dan juga kepada Musa dinyatakan kebenarannya, dan dinyatakan juga kepada Yesaya, kepada Yehezkiel, dan nabi-nabi, dan kepada Yohanes Pembaptis, dan kepada 12 muridnya Dia menyatakan kebenarannya supaya mereka sungguh-sungguh hidup melakukan perintah-perintah Tuhan. Apa keistimewaan kebenaran karena iman dalam Yesus Kristus saat ini, Bapak Ibu Saudara? Ini di ayat 24. Ayat 24 dikatakan apa? Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Amin. Amin, saudaraku. Di dunia ini ada nggak yang cuma-cuma? Beli dua, satu dalam dua. itu gratis enggak? Tidak. Gratis. Bayar. Itu hanya trik marketing. Tapi kita dengan Yesus tidak ada trik marketing. Amin. Benar-benar free. Ya. Kenapa free? Karena Dia sudah bayar lunas di atas kayu salib. Amin. Itu adalah fakta, peristiwa yang nyata dan yang tidak bisa disangkal kecuali orang yang tidak beriman. Dikatakan tadi di situ, dan oleh kasih karunia, amin, telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena apa? Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Bukan karena usaha dan perbuatan. Manusia masih berusaha, Bapak Ibu Saudaraku, ya, masih berusaha dan berjuang keras mengerjakan. Kapan selesainya? Amin. Ya. Tadi sudah disaksikan Pak Gembala di sini. Ya kan? Berusaha terus, berusaha terus, berusaha terus. Tanya, udah sampai belum? Belum. Besok belum. Minggu depan belum. Tahun depan belum. Menjelang menghembuskan napas terakhir, udah berbuat baik belum? Belum. Terus kalau dalam keadaan belum, kemana? Ya Bu. Nah, ngeri kali pun, ya kan? Kata orang Medan. Ya, wah, ngeri kali pun itu, ya kan? Kita selalu mengusahakan yang tidak berhasil. Nah, stop dulu, bentar, kan gitu kan? Tar, diam dulu. Ya, stop dulu, break, dengarin. Kan gitu ya, itu yang maksudnya yang sampaikan Pak Gembala tadi, ya kan? Ya kalau begitu dengerin. Ya kan? Lelah kamu, capek kamu untuk berharap sesuatu yang memang tidak akan berhasil. Memang tidak akan berhasil. Bukan menghakimi, memang firman Allah menyatakan demikian, Bapak Ibu Saudara. Karena kebenaran Allah saat ini adalah kebenaran yang diberikan dengan free, dengan cuma-cuma. Bukan percuma, dengan cuma-cuma. Kalau percuma itu sia-sia namanya. Nggak mungkin percuma kematian Yesus di atas kayu salib. Amin. Bagi mereka yang percaya. Ya, saudara. Jadi dibebaskan. Ya,
Jadi ibaratnya kita dari alam perbudakan dibeli oleh Allah dengan darah Yesus Kristus yang mahal, yang suci, dan ditempatkan kita di alam kemerdekaan. Amin. Untuk kita bisa melayani Tuhan dengan damai sejahtera. Ya, diberikan kita kebebasan untuk mengekspresikan sukacita kita dan juga menyaksikannya kepada orang lain bahwa hidup kita tidak sia-sia lagi. Amin. Yang sampaikan Ibu tadi memang tidak akan sia-sia Bapak Ibu Saudara. Ya. Tapi kalau kita masih mengatakan, orang masih mengatakan dia berusaha. Kalau untuk kehidupan yang berkaitan dengan kebutuhan jasmani ini memang kita harus berusaha. Berusaha aja belum tentu sukses kan? Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Apalagi malas. Untuk ini, apa ini? Iya, itu tanggung jawab kita dan jangan khawatir. Ya kan? Nyatakan kepada Allah keinginanmu di dalam doa dan serta permohonan serta ucapan syukur, maka Allah akan memelihara. Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita berbicara tentang hubungan kita dengan Allah dalam kaitan dengan keberadaan kita, ya posisi kita di dalam beriman kepada Tuhan yang benar, itu adalah karena dasar kita menerima kasih karunia Allah, penebusan dan pengampunan segala dosa, dan kepada kita diberikan kepastian keselamatan satu kali untuk selamanya. Bukan keselamatan hanya untuk beberapa saat di kemudian hari. Itu bukan keselamatan yang cuma-cuma. Bukan kasih karunia itu Bapak Ibu Saudara. Itu keselamatan dengan usaha. Kalau itu ya saya juga nggak mau ikut dengan itu. Udah pasti gagal kok. Ya kan? Dan banyak orang yang menempuh dari situ. Dan tugas saudara dan saya memberitakan kebenaran ini kepada mereka. Ya. Karena banyak orang berusaha mencari kesalehan hidup. Seperti Paulus dulu ketika dia menjadi Saulus. Dia kan orang saleh. Orang yang sangat luar biasa. Dia saksikan di Filipi pasal 3, dia katakan apa? Soal taat kepada hukum Taurat, perintah-perintah Tuhan, aku tidak bercacat. Itu menurut ukuran dia. Dan bisa dipercaya. Karena dia masih muda, sudah diberikan posisi jabatan sebagai ketua daripada Sanhedrin, ya, satu mazhab orang Yahudi yang menentukan benar tidaknya semua tindakan orang Yahudi. Mereka hakimnya, mereka yang menentukan. Dan Saulus adalah ketuanya, masih muda dia. Saking dia saleh hidupnya menurut hukum Taurat. Tapi dia katakan di Filipi pasal 3 apa? Tapi semuanya itu kuanggap sampah sesudah aku mengenal kasih karunia Allah karena iman kepada Yesus Kristus. Amin. Saudara, apa yang dikasih Tuhan Yesus? Tuhan sangat meringankan hidup kita. Amin. Apa ya kita tidak berterima kasih kepada Dia? Dia tidak memberatkan hukum kita, memberatkan hidup kita. Dia tidak menghukum kita, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Yesus kita diberikan keselamatan, kepastian keselamatan satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Ya, hidup yang paling layak dijalani. Saudara, kalau saya dengar menyanyi itu ya wajar, layak, dengan semangat yang ya sangat menikmati gitu. Amin. Karena di dalam kata-kata pujian yang Bapak Ibu Saudara nyanyikan itu adalah merupakan keyakinan yang berkaitan dengan kasih karunia Allah yang kita terima. Itu. Jadi memang harus dinikmati kalau menyanyi pujian. Itu kan hidup kita, tentang hidup kita yang ditebus oleh darah Kristus. Iya kan? Hidup hanya satu kali di dunia ini. Nggak bisa lagi nanti mundur, putar jam. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi sekarang kita harus menikmati hidup di dalam kasih karunia ini. Tapi itu tidak bisa lepas dari pengertian kita yang terus dibangun. Nah, saudaraku, itu sebabnya kalau kita lihat di dalam Roma pasal 4 ayatnya yang keempat dan 5 dikatakan di situ, ya,
ayat 4, Roma pasal 4. Di sini menggambarkan bagaimana Abraham juga dibenarkan karena iman. Di ayatnya yang keempat dikatakan, kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai apa? Sebagai hadiah, tetapi apa? Sebagai haknya. Ayat 5. Betul ya? Tetapi ayat 5. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, bagaimana? Bisa benar nggak orang yang tidak bekerja? Nggak bisa lah. Masa nggak kerja terus bisa dinilai benar? Tapi coba kita lihat ayat itu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Allah yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Dahsyat enggak, Bapak Ibu Saudara? Dahsyat luar biasa. Kalau orang tidak mau menyelami kebenaran itu hanya karena dia tidak nyaman dengan keinginannya untuk berbangga di dalam perbuatan baik, tidak bakalan nemu dia kebenaran yang sesungguhnya. Ya, Bapak Ibu Saudara, memang kita harus terima, harus berani kita berhadapan dengan kebenaran firman Allah mengatakan bahwa saat ini Allah menerima orang yang percaya, mempercayakan trust, yang mempercayakan pengharapannya dan keselamatannya, pengampunan segala dosanya kepada Yesus Kristus, dan Allah memperhitungkan imannya menjadi kebenaran. Karena kebenaran itu bukan kebenaran manusia, itu kebenaran Allah dititik pada kita. Amin. Ya, saudaraku. Ya, sebabnya dikatakan di Efesus 2:8 dan 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang menegakkan diri. Iya, memang masuk akal, make sense, Bapak Ibu Saudaraku, bisa diterima, memang iya. Ya, bagaimana kita bisa berbangga untuk sesuatu yang kita peroleh yang bukan hasil pekerjaan kita dan orang lain yang melakukannya untuk kita. Amin, saudaraku. Ya, jadi kita di dalam keyakinan ini kita berdiri, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita sedang berjalan mengikuti pimpinan Roh, mengikuti pimpinan Allah, dan tidak ada keraguan untuk itu. Kita lihat di dalam pasalnya yang kelima ayat 1. Pasal 5 ayat 1 dikatakan, masih kitab Roma, Bapak Ibu Saudaraku, ya, dikatakan di situ, sebab apa? Sebab kita sudah dibenarkan dengan cuma-cuma oleh karena darah Kristus Yesus. Sebab itu kita yang telah dibenarkan karena iman, apa? Amin. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dunia ini betapapun mereka berusaha ya mendamaikan, menciptakan perdamaian, Bapak Ibu Saudaraku, ya, lihat sekarang di Timur Tengah sana, ada bangsa yang keras kepala di situ. Coba kamu damaikan dia, nggak bisa kan? Mereka punya kemauan sendiri, saudaraku, nggak bisa. Manusia bisa menciptakan damai yang sesungguhnya di antara orang-orang yang dikuasai oleh keinginan daging, tidak bisa. Tapi di sini dikatakan bahwa ya, kita telah dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena apa? Oleh karena apa? Iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati mengampuni segala dosa kita. Kita lihat di ayat pasal 6, Bapak Ibu Saudara, ayatnya yang ke-10. Pasal 6, ayatnya yang ke-10. Ya. Kita baca. Sebab kematian siapa? Kematian Yesus sebagai manusia. Dia tidak mati sebagai Allah. Mana bisa Allah mati, Bapak Ibu Saudara? Tapi kalau dia tidak berinkarnasi menjadi manusia, bagaimana dia bisa menebus dosa kita? Kita pasti binasa di lautan api neraka. Amin. Amin. Itu makanya kita bersyukur, berterima kasih kepada dia. Kalau dia mempertahankan dirinya sebagai Allah, tidak mau berkenosis, tidak mau menjelma menjadi manusia,
saudara dan saya pasti binasa di lautan api neraka. Tapi dia mau merendahkan dirinya dan dia mengambil rupa manusia, mengambil rupa seorang hamba dan sampai mati di atas kayu salib. Dan sebab dengan kematiannya adalah kematian terhadap dosa berapa kali? Satu kali. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Bukan berkali-kali, Bapak Ibu Saudara. Itu konsep pengampunan perjanjian lama ketika orang-orang percaya dulu mempersembahkan korban bakaran. Konsep pengampunan yang berkali-kali, berulang-ulang, tapi nggak selesai-selesai. Kita bukan di posisi itu sekarang, Bapak Ibu Saudara. Sekarang kita di dalam Kristus Yesus mendapatkan pengampunan satu kali untuk selama-lamanya. Itu namanya kasih karunia. Jadi kalau orang mengenal kasih karunia, anugerah Allah, apa sih yang dimengerti? Bapak Ibu Saudara, apa yang dimengerti oleh seseorang? Kamu tahu nggak kasih karunia Allah? Tahu. Apa kasih karunia Allah? Ya, saya diberikan kesehatan, saya diberikan pekerjaan. Nggak usah kau nyembah Yesus juga. Orang lain punya seperti itu lebih daripada kamu. Orang yang menyembah matahari juga, mereka juga makmur dalam soal-soal hal dunia. Apa itu yang mau kamu katakan dan banggakan? Mengenal Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Kita mengenal kebenaran Allah saat ini adalah karena kita tahu bahwa semua dosa kita telah diampuninya satu kali untuk selama-lamanya. Dan itu adalah dasar bagi kita, fondasi kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur senantiasa di dalam Tuhan. Amin. Karena apa, saudaraku? Hal yang lain yang kita usahakan itu bisa berkurang. Yang kita dapatkan dari dunia ini bisa berkurang. Ya. Tapi ini tidak bisa berkurang. Kasih Allah di dalam Kristus yang menebus semua dosa kita itu tidak bisa dikurangi oleh kata-kata kita sendiri pun. Sekalipun kita mengatakan Tuhan hapus dosa saya, nggak ngaruh. Memang pengampunan dosa dengan kata-kata, Bapak Ibu Saudara. Kan tidak. Ibrani pasal 9 ayat 22 mengatakan apa? Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tidak bisa dengan hanya speak up, hanya dengan kata-kata, tidak bisa. Harus dengan penumpahan darah. Dan penumpahan darah sudah selesai. Penumpahan darah Yesus. Amin. Ya, saudara. Ini yang menyinari hati kita. Ini yang menyucikan hati nurani kita. Bapak Ibu Saudaraku, yang memantapkan keyakinan kita dan pikiran kita dan kata-kata kita, pemberitaan kita, ini adalah pemberitaan yang mantap, yang turun dari surga melalui Yesus Kristus yang sudah naik ke surga dan yang dinyatakan dengan jelas terang benderang di dalam firman kasih karunia-Nya. Kita tidak boleh mengkelirukan kebenaran ini karena konsekuensinya adalah orang lain pasti binasa dari pemberitaan kita. Dan itu pasti mendapat hukumannya tersendiri dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya kalau kita mundur sedikit tadi di Roma pasal 5 tadi, ayatnya yang ke-8, kembali kita lihat di Roma pasal 5 ayatnya yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan apa? Kasih-Nya kepada kita. Allah sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Saudara kalau diminta misalnya, coba ya Bapak Pondra, gambarkan dulu, lukiskan dulu bagaimana kasih Allah dalam hidup Bapak. Apa yang mau Bapak katakan? Orang biasanya, iya pada waktu itu saya sakit lalu saya sembuh. Oke. Ya, tapi saudara, tapi kan Bapak bisa sakit lagi kan? Bisa. Saudaraku, nah waktu itu saya sudah lama sekali menganggur, kemudian saya dapat kerja. Oke, ya, puji Tuhan. Tapi saudaraku, kalau kita tahu memulai bagaimana mengucap syukur kepada Tuhan yang benar, ya,
Yang sebenarnya, yang sesungguhnya, yang dikualifikasi dengan kebenaran Allah adalah kita mengucap syukur karena apa? Karena Yesus telah mati mengampuni segala dosa. Tanpa hati orang dikuasai oleh pernyataan statement yang sedemikian, yang seperti itu masih diragukan apakah dia tahu kasih Allah yang terbesar dalam hidupnya. Tidak salah, tentu saja kita mengucap syukur, menghirup udara, hanya bernapas, kita bangun setiap pagi saja itu sudah merupakan apa? Kasih karunia Tuhan, amin. Oh ya, berikan kita pekerjaan, kita bersyukur kepada Tuhan. Berikan kesehatan, berikan kita rezeki, kita bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, rasa syukur itu juga harus dimulai dari dasar yang benar. Yaitu apa? Ayat 8 dikatakan tadi. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kata ketika kita masih berdosa ini adalah masa lampau. Karena sekarang kita tahu kita bukan orang berdosa lagi. Amin. Nah, kalau saudara orang berdosa, upah dosa adalah maut. Bagaimana saudara bisa berhadapan dengan Tuhan? Tapi Ibrani 10:10 mengatakan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali dan untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Itu identitas kita. Bahwa di hadapan Allah kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Orang bilang sombong kali pun. Hah? Ya. Bapak Saudara, kalau yang sombong itu yang tidak percaya firman Allah atau yang percaya firman Allah? Menurut saya yang tidak percaya yang sombong. Karena itu saya tidak sakit hati orang bilang begitu. Saya nggak bakalan tersinggung. Karena apa? Karena saya tahu yang saya imani itu benar. Dan saya harus merendahkan hati. Amin. Dan saya tidak mau digeser dari kebenaran pengharapan itu. Rugi saya. Lagi pula bukan manusia yang melakukannya buat saya, tapi Yesus Tuhan. Amin. Ya, saudara. Dia bermaksud baik bagi saudara dan saya, maka kebaikan itu harus kita hargai dan kita sambut dengan pengucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah mati untuk menebus semua dosa saya. Dan sekarang saya sudah menjadi orang-orang kudusnya Tuhan. Bukan karena usaha saya, tapi karena Engkau rela mati di atas kayu salib dan menyatakan sudah selesai. Karena itu saudaraku di ayat 9 dikatakan di situ. Lebih-lebih. Karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Saudaraku, bagaimana menilai seseorang yang sudah benar-benar selamat dan tidak selamat? Satu tanda-tandanya, kalau dia bilang dia mudah-mudahan, bukan menghakimi, tapi memang Alkitab mengatakan karena kita sudah dibenarkan oleh darahnya, kita apa? Ya pasti, ya, kita pasti selamat. Bukan pasti karena kita melakukannya atau kita berjuang dan kita baik. Tadi sudah dikatakan tidak ada yang benar di hadapan Allah seorang pun tidak. Yang dibenarkan ada mereka yang percaya, dan itu kita. Dan kita ajak orang lain untuk sama-sama menerima kebenaran ini dan kepastian keselamatan hidup yang kekal satu kali untuk selamanya. Bukan untuk beberapa tahun saja. Sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Efesus 1 ayat 13 dikatakan, di dalam Dia kamu, karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Yesus kamu, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Ya, ada meterai itu tadi. Meterai keselamatan kita adalah Roh Kudus. Bagaimana meniadakannya? Saudaraku, yang ada adalah kita mengikutinya. Jadi ayat 10 dikatakan situ. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Hidup yang mana?
Saudara tahu Yesus pernah menjalani dua kehidupan. Yang pertama dia kehidupan sebagai manusia, dan itu hidup yang sementara karena dia akhirnya mati. Tapi kemudian dia menerima kehidupan yang kekal sesudah dia bangkit. Itulah yang menyelamatkan kita. Amin. Amin. Ya, saudara, pasti diselamatkan oleh hidupnya, dan itu permanen. Tidak bisa diubah oleh keadaan dunia ini. Kita hanya bisa memberitakannya kepada orang lain dan mensyukurinya. Amin. Amin. Jadi semuanya saudaraku, karena Yesus sudah mengaruniakan kepada kita pengampunan segala dosa satu kali untuk selama-lamanya. Karena setiap orang, ya saudaraku, yang mempercayai, menerima pengampunan segala dosa, mempercayai kasih karunia ini, pikirannya itu sangat dengan cepat dibukakan oleh Tuhan untuk mengerti rahasia tentang keselamatan. Amin. Jadi karena itu, saudara rindu orang lain diselamatkan? Amin. Saya akan pergi memberitakan berita keselamatan ini kepada banyak orang nanti, ya, di Sumatera Utara, Bapak Ibu Saudara. Dan yang mau saya beritakan adalah tidak lebih dan tidak lain daripada ya ini. Saya memberitahu kepada orang-orang bahwa semua dosamu sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Satu kali untuk, dan jika engkau percaya, engkau dimeteraikan dengan Roh Kudus dan pasti diselamatkan dan hidup damai dengan Allah. Amin. Ya, saudaraku. Jadi mohon doanya untuk tugas pemberitaan kabar baik ini, dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dari semua jemaat. Saya tahu Bapak Ibu Saudaraku melakukan yang baik di hadapan Tuhan karena pengertian yang benar, yaitu karena kita menghidupi firman Allah, karena Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Saudara dan saya satu di dalam tugas itu, karena itu adalah tugas yang mulia yang harus kita jalankan bersama di dalam sukacita dan damai sejahtera ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, karena bukan kami yang melakukannya, Engkau yang melakukannya untuk kami. Itulah kasih karunia-Mu. Engkau berikan dengan cuma-cuma. Engkau berikan dengan setulus hati kepada kami. Anugerah-Mu, Kau membangkitkan kami, menghidupkan kami kembali, dan memberikan kami kesempatan untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Dan di dalam kehidupan yang kekal ini begitu banyak berkat Tuhan yang kami terima, yang mencukupi apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan, untuk menyatakan iman kami dan memberitakan kabar sukacita ini kepada semua orang. Dan kami berterima kasih Bapa di surga, karena berkat-berkat yang Tuhan karuniakan di dalam hidup kami melengkapi segala pelayanan yang Tuhan percayakan bagi persekutuan jemaat tubuh Kristus, dan kami mengambil bagian di dalamnya. Diberkatilah semuanya saudara-saudara kami yang telah mengambil bagian di dalam kerinduan bersama untuk membawa kabar baik ini kepada semua orang, dan biarlah Tuhan memperlengkapi hidup saudara-saudara kami, selalu menjaga dengan baik di dalam setiap pelayanan pekerjaan mereka. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu, dan kami bersyukur hidup kami terus berlanjut di dalam anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.